Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, ada sebuah ungkapan bijak di dalam cerita rakyat, yaitu ketika seekor lebah gagal meyakinkan lalat hijau bahwa saripati bunga itu lebih manis dan menyehatkan daripada bau sampah dan bakteri-bakteri serta lalat-lalat yang ada di sana, atau ulat-ulat yang ada di tong sampah. Tentu saja hal ini bukan kesalahan lebah atau ketidakpandaian lebah meyakinkan lalat hijau. Karena bagi lalat hijau, sampah itu memang lebih menarik daripada madu dan saripati bunga. Ungkapan ini kita angkat kembali. Kenapa sih gitu? Kok kita cerita isu Mansur, tapi banyak juga orang yang tidak setuju. Maka ungkapan ini adalah yang paling tepat untuk menjelaskannya. Ada yang nantang-nantang itu. Kenapa sih kalau isu Mansur itu memang nggak hebat? Jadi dia udah ditangkap dong. Ini diajukan ke pengadilan, dituntut, dicerca, diboikot, nggak mempan. Ya kita hanya bilang ya tunggulah gitu. Karena banyak kasus di tempat lain itu memerlukan waktu. Tapi kalau kita lihat proses Yusuf Mansur sejak 5 tahun terakhir ini, dia telah mengalami degradasi yang amat parah. Yang pertama, itu nyaris tidak kita dengar dia berceramah lagi. Diundang ceramah, ya begitu dia selesai berceramah, itu protes sudah seluruh dunia YouTube sudah meributkan Yusuf Mansur. Setiap kalimatnya dianalisa, setiap apa-apa yang dia sampaikannya akan dibahas. Kesimpulannya, dia hanya sebagai seorang pendongeng. Kemudian gagal berceramah, berarti ini suatu pukulan telak. Karena pemasukan Yusuf Mansur yang terbesar sudah tidak ada. Tapi Yusuf Mansur tidak habis akal gitu. Dia mencoba mempertahankan sisa-sisa kejayaannya melalui cerita-cerita tafsir yang oleh banyak orang dinilai itu hanya cerita omong kosong. Lalu dia masuk ke dunia bisnis real. Dunia bisnis realnya yang pertama dikenal dengan warung steak and shake. Itu jumlahnya ratusan. Atau lebih 100 lah gitu. Tapi ini juga dinilai dan dikaji oleh banyak orang, ini bukan bisnis. Ini tempat pencucian uang. Uangnya dari mana? Jemaah Masjid Kota Wisata Cibubur yakin sekali kalau Yusuf Mansur berani datang gitu. Ini uang mereka yang dicuci sehingga berwujud warung steak and shake. Lalu apa Yusuf Mansur habis akal gitu? Nggak pernah habis akal. Yusuf Mansur mencoba cerita lain kalau ini akan membawa keberuntungan. Jadi dalam 5 tahun ini sumber-sumber utama Yusuf Mansur itu relatif sudah tidak dipercaya orang. Cerita-cerita agamanya sudah dianggap hanya omong kosong. Maka sekarang Yusuf Mansur mencoba mengajak orang ini dengan cerita Habib. Dia berlindung di balik jubah para Habib. Dia pergi ke Tarim. Lalu para Habibnya bercerita, Tarim itu lebih mulia daripada Mekah dan Madinah. Nah, orang itu saja, ini cerita orang gila gitu. Habib mengatakan, di Tarim itulah tempatnya yang dimuliakan oleh Rasulullah. Orang-orang akan bahas, dari Yaman itu dulu pernah datang pasukan Abraha. Lalu di tanah air kita, penentangan kepada cerita-cerita bodoh para Habib ini atau cerita-cerita sesat para Habib ini ditentang oleh banyak orang. Yusuf Mansur tidak mau lagi mengidentikan dirinya dengan kelompok Habib. Lalu dia kemana? Dia maju ke jemaah tabligh. Oh, dia ikut tabligh ini. Terakhir dia khuruj. Konon kabarnya sampai ke Thailand. Lalu mau ngapain? Nah, ini kita lihat dia hanya membuat rumus baru. Untuk apa gitu? Ini rumus jitu untuk mengumpulkan uang dari mana lagi?
Karena dia melihat di kalangan orang-orang yang khurus bersama jemaah tabligh ini, itu banyak sekali pengusaha-pengusaha kaya. Kata Yusuf Mansur, ini salah satu peluang untuk mengumpulkan pundi-pundinya. Mungkin paketnya nanti apa paket masuk surga berjamaah gitu. Yaitu dengan membayar, ini bayar ini. Orang-orang ini dikenakan bayaran. Sebagaimana cerita dalam agama sebelah, itu ada namanya penebusan dosa gitu. Kalau ini bayar. Dia nggak mau menyebut penebusan karena takut dituduh, wah ini ngambil dari ajaran agama sebelah. Tapi bayar. Akibatnya apa? Dia telah menempatkan Rasulullah sebagai orang tolol. Yaitu datang ke rumahnya, ikut di garasi mobilnya. Lalu dia tempatkan Tuhan sebagai germo judi. Banyak tawaran, banyak pasang taruhan, itu banyak yang didapat. Itu kan gila juga gitu. Tapi sekarang dengan gayanya ikut ke tabligh ini, yang kedua kita lihat, dia melihat di kalangan Habib sekarang ini ilmunya sudah dilampaui. Dia mencoba menyerap ilmu apa nanti yang bisa dimodifikasi dari orang-orang tabligh. Nah ini kita sampaikan, kalau orang rajin menonton channel kita ini, tentu saya nggak nyuruh nonton ya, tapi kalau rajin, itu isinya semua peringatan. Peringatan biar tidak kena jurusnya Yusuf Mansur. Atau seperti tadi itu, lalat-lalat hijau yang berkeliaran, jangan sampai dia menebarkan ulat. Kalau ada ulat yang tertebar, tentu itu bukan salahnya lebah. Ulatnya yang bergerak mungkin lebih lincah. Ya kan? Sehingga di mana-mana menyebarkan ulat-ulat yang membawa penyakit. Tapi kalau orang rajin menonton channel Rumongso channel ini isinya memberikan antisipasi. Biar orang berpikir rasional dan melihat Islam sebagai agama masa depan. Biar orang melihat Islam bukan agama penyesalan. Apa itu agama penyesalan? Begitu orang masuk menyesal gitu. Orang kalau ikut Yusuf Mansur kan nyesal semua. Datang lagi yang baru, nyesal lagi. Sekarang apalagi yang sedang digarap gitu. Yang sedang digarap oleh Yusuf Mansur yang sudah mengalahkan para Habib, yaitu kuburan. Jadi kalau Habib tahun 2024 nih programnya itu membuat kuburan sebanyak 5.000 kuburan. Dengan putaran uangnya itu lebih dari 1,5 triliun berputar di cerita kuburan. Langsung lihat nih bagus ini. Maka di komplek rumah tahfiz Darul Quran itu sudah ada serang 5 kuburan. Menurut saya itu masih kurang gitu. Harusnya dibawa ke sana tuh kuburan Nyai Dasima gitu kan. Nyai Dasima itu simbol perempuan di Batavia saat itu yang menjadi gundi Belanda. Nah itu ada versinya begitu. Saya ada bukunya tuh Nyai Dasima. Atau itu ya kuburnya gampang lah, bikin aja kain biru tua itu tulis kata innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tambah lagi ayat wala tahsabannalladzi naqutilu fi sabilillahi amwat balhum ahya. Ini di sini berkubur sebagai wali Allah. Sebut era siapa gitu. Atau keluarga si Pitung namanya siapa ya? Kalau si Pitung kan orang tahu nanti. Keluarganya gitu. Jadi kalau sekarang kan baru ada 5 kuburan itu. Ya kan? Ada kuburan yang paling besar itu yaitu kuburan Syekh Ali Jaber. Itu kan dikuburkan di situ. Kita masih tahu gitu. Kemudian ada katanya kuburan ibunya Yusuf Mansur, Ustazah Uum. Ada lagi kuburan orang-orang yang kata Yusuf Mansur dia tidak dikenal di bumi tapi dikenal di langit. Tidak dikenal di dunia, dikenal di surga. Maka orang disuruh berziarah. Nah, ujung-ujung ziarah nanti itu pasti tabarruk. Mengambil berkah. Mengambil berkahnya apa ya? Sedekah. Di para pemirsa, bisnis kuburan ini ternyata omsetnya sangat luar biasa.
Ada orang mengatakan itu fitnah. Itu dibantah oleh pengurus kuburan di kuburan Syekh Burhanuddin di Ulakan sana. Fitnah itu katanya. Orang mengatakan ini miliaran. Itu fitnah. Yang benar berapa? Yang benar kami kalau musim maulid itu dapat 5 miliar. Itu benar. Jadi kalau miliaran nggak benar. Kita memahami miliaran itu lebih dari 1 miliar itu miliaran gitu. Kata dia nggak benar, yang benar adalah 5 miliar. Nah itu kan banyak itu. Tapi ada juga tawaran yang benar gitu. Dalam persoalan kuburan ini yang pernah ditawarkan oleh Menteri Pariwisata di era Gus Dur itu Bapak Marzuki Usman. Menurut dia bisnis kuburan itu kalau benar gitu, atau yang benar itu misalnya gitu, dia mengusulkan saya itu beli tanah. Jadi kalau Sumansur mau tuh beli tanah misalnya nih 10 hektar, ya kan? Lantas itu diolah dengan benar gitu, seperti yang dilakukan oleh Yayasan Kuburan apa itu, San Diego Hill atau Al-Azhar gitu. Al-Azhar membuat apa namanya itu, Al-Azhar Memorial Garden. Itu pernah datang ke rumah itu, minta saya sekeluarga berkuburan di situ. Saya tanya berapa bayarnya. Ya satu orang katanya itu kalau paket standar itu 48 juta. Nah, hebat kan? Kalau kita 5 kali 48 atau ya 5 kali 50 250 juta lah katanya. Itu kita sudah dapat lokasi kuburan yang nyaman. Nah, kata Pak Marzuki, saya masih hidup apa enggak tahu tuh. Pak Marzuki bilang begini, dia mengeluarkan ini bisnis masa depan, harga tanah murah. Gitu. Nanti orang ke kubur ini, gitu, seperti di film-film, orang datang itu sepatu nggak dibuka, pakai aspal. Dia datang ke mendoakan keluarganya itu pakai jas. Nanti di Indonesia seperti itu. Gitu. Terus bayarnya berapa? Yuk bayangkan ya, harga tanah sekarang ketika itu ya dia mengusulkan 10.000 gitu ya. Nanti dijual 3 juta per meter. Jadi kalau orang mati kuburannya katakanlah 1 kali 2 meter. Ya dengan lingkungan habis 4 meter atau 5 meter. 5 meter kalau modalnya katakanlah modal 50 juta, 50.000 ketika itu ya. 100.000 lah modalnya. Dijual orang 15 juta ya kan untung besar itu gitu. Cuma banyak orang yang tidak tertarik dengan karena itu butuh waktu dan butuh modal. Nah, Isu Mansur mungkin dia nggak menarik dia cerita-cerita begini, tapi ini ceritanya benar, tidak melanggar hukum, tidak akan dimaki oleh orang-orang. Nah inilah tawaran yang selamat. Jadi mudah-mudahan ide dari Pak Marzuki ini bisa dipahami oleh siapa saja dan bisa diikuti, dan ini ide yang sesuai dengan kaedah-kaedah hukum, tidak melanggar hukum apapun. Semoga dari cerita dua yang kontras ini ada yang kontras yang membuat dia dimaki-maki oleh orang banyak, bertentangan dengan dalil-dalil agama. Ada lagi sudut lain yang dibenarkan oleh hukum dan diminati oleh banyak orang. Mudah-mudahan nalar sehat kita dalam melihat Islam ini tetap hidup, karena Islam itu hanya dipertaruhkan Tuhan kepada orang-orang yang mempunyai akal. Afala ta'qilun. Mudah-mudahan kita gunakan akal sehat kita, dengan demikian kita beragama dengan selamat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.